selamat datang di Pedok Talk dari aku yang udah bisa potong rambut. Mau segini, mau segini, mau segini, bebas. Karena Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024. Sementara teman saya yang satu ini, Mas Jody Lono Mulia harus gondrongin rambut. Dan sudah terlihat ya dari anak-anak rambut itu gondrong tuh, soalnya dia jagoin Peko Bagnaia. Meskipun sebetulnya kalau kita ngomongin race kemarin itu Peko Bagnaia spektakuler banget. Dan ada beberapa hal yang membuat aku semakin respect, semakin mengagumi seorang Francesco Bagnaia. Tapi nanti dulu Mas Joni, kita tanya dulu. Kabarnya baik? Baik, Jang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Joni, kemarin gimana perasaannya waktu nonton final race Solidarity GP? Sebenarnya saya sih sudah menduga kalau Peko bisa Peko itu hanya punya kesempatan untuk istilahnya menunda pesta Martin dari hari Sabtu ke hari Minggu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa memang ya tadi itu Jang, bahwa Peko itu benar-benar saat ini duel seorang diri. Kalau seandainya mungkin skenario yang seperti saya gambarkan Peko tahun lalu, ada istilahnya rombongan Peko yang lain, Bezzecchi yang lain ataupun Ducati seperti Enea Bastianini yang solid, mungkin lain cerita. Dari sini kita melihat benar-benar pure duel kemarin itu adalah hanya melibatkan antara Peko dan seorang Jorge Martin. Nah, benar-benar. Setelah kemudian kemarin menang kan dia hanya menunda. Dan saya rasa sih memang lagi-lagi bahwa Peko yang tahun ini itu ya kurang lebih sih hampir sama dengan Peko tahun lalu, yang istilahnya tidak memberikan performa yang langsung greng di mulai hari Jumat. Bagaimana kita lihat Peko seorang pasti nunggu dulu, tenang dulu, baru kemudian hari Minggunya dia bisa memberikan yang terbaik. Ini yang agak berbeda dengan seorang Jorge Martin yang memang benar-benar kemudian dia siap, tampil cukup bagus, mulai dari hari Jumat sudah menunjukkan performanya, artinya udah nunjukin greget gitu, dan dia pun melihat bahwa nanti di paruh musim kedua sepertinya akan ada perkembangan lain, dan itu terbukti seperti kemudian seorang Marc Marquez tampil bagus, kemudian ada pembalap lain yang ikut meramaikan duel, sehingga secara poin Jorge Martin jauh lebih, tanda petik, dia bisa lebih fokus gitu di saat seorang Francesco Bagnaia kelimpungan, cari poin gimana lagi nih, sementara teman-teman lain nggak ada, dia harus berusaha sendiri, dan kadang-kadang juga dia masih juga blunder, dan ini yang akhirnya menyebabkan seorang Francesco Bagnaia kemarin saya rasa udah legowo Jeng. Jadi dia yang pasti pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin berada di depan Martin. Nah terserah nih garis tangan saya ada yang mau bantuin apa enggak. Dan kemarin kan pure kemarin tuh bener-bener ya tanda petik bahwa Enea Bastianini yang saya harapkan bisa kembali mengulang performa seperti sprint, ternyata tidak jadi. Ya udah kemarin tuh yang ada ya sampai sempat kepikiran mungkin nggak ya Jorge Martin crash, tapi kayaknya kan nggak mungkin gitu. Ya sudahlah gitu Jang. Oh iya, sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi ada yang sedikit berbeda dengan Pedok Talk hari ini. Tapi aku harus minta maaf dulu, terutama buat para membersnya Pedok Talk. Jadi kalian pasti udah nungguin kan, mana nih kok biasanya Senin pagi udah di-upload segala macam. Jadi mohon maaf banget, kalian bisa nonton episode ini duluan, ya. Tapi nanti gue akan bikinin episode bonus lah, pokoknya janji gitu. Tapi nggak bisa duluan. Karena mohon maaf banget, jadi tadi malam itu aku ada undangan dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Nah kita ada nobar tuh. Oh iya. Alasannya, jadi kan acara tuh aku udah di sana dari jam 6 sore. Terus sampai jam race tuh kan kelar jam 9 ya. Betul. Masih lanjut ada talk show gitu. Jadi seperti biasa kalau acara nobar gitu, abis race aku tuh ngasih review gitu kan. Jadi malu sama Mas John nih. Jadi penonton-penonton yang datang gitu, kemarin tuh ada 29 komunitas yang diundang, jadi ada orang. Nah mereka tuh boleh nanya ke aku gitu, apa yang pengen ditanya dari race yang baru aja disaksikan di Solidarity GP. Makanya begitu nyampe rumah tuh udah 10:30 malam, aku ngantuk teman-teman. Ya, tapi aku janji pokoknya tetap ada bonus konten review dari aku sendiri buat teman-teman members gitu ya. Cuman waktunya memang agak mundur aja karena ini yang karena tayang hari ini nih, ya kan? Harus. Nah, sekarang kita buka. Kalau biasanya Mas Joni kita hadir
news flash, hari ini kita buka dengan yang sedih-sedih karena banyak goodbye di sana. Nah, lanjut ya Mas Joni. Yang emosional itu banyak banget di Solidarity GP kali ini. Yang pertama, Pak RT Andorra. Jadi ada 2 rider nih yang pensiun, yang keluar dari grid. Keluar. Ketiga sih, tapi sebenarnya Iya. 2 ngomongin. Ada El Capitano, Aleix Espargaro yang memutuskan untuk pensiun. Makanya race-nya mana di Catalunya, ini adalah rumahnya dia, emosional. Betul. Jadi pas kemarin race hari Minggu aja dia juga ya kelihatan apa ya berat-berat hati gimana gitu ya, karena ini adalah tipe rider yang dia bisa menyatukan semua timnya, tapi di saat yang bersama dia bisa marahin juga tuh semua orang-orang itu yang ini banget baiknya, galaknya bisa di sini banget. Jadi dia sangat sangat ekspresif lah orangnya gitu ya. Terus ada Taka Nakagami yang kemarin juga ada helmet yang pakai mote-mote kan, karena dia juga akan pensiun dari MotoGP, dia akan menjadi Honda test rider. Iya. Terus Bradle juga ya sebetulnya ya Mas Joni ya. Iya, Bradle juga sebenarnya Bradle sih enggak, tapi yang pasti sih Augusto Fernandes belum ketahuan tuh, Jeng. Nah iya, nah itu juga. Nah kita ini lagi ngomongin rider-rider yang sebetulnya memang nggak akan ada di grid tahun depan. Nah Augusto itu sebenarnya kan kedengeran kabarnya bahwa dia akan bergabung menjadi test ridernya Yamaha. Tapi dia bilang Selasa besok, tapi gue nggak akan ngetes sih. Nah dari Yamaha ini kejelasannya gimana sih Mas Joni? Jadi mungkin Yamaha masih timbang pilih nih Jang untuk test rider tahun depan. Karena kan selama ini belum pasti Augusto Fernandes, karena santer kabar yang entar di tes yang besok katanya Andrea Dovizioso Jeng. Itu rame katanya. Jadi memang lagi tarik ulur. Ini aku nggak belum bisa melihat kenapa, tapi memang sepertinya si Yamaha akan sangat mempelajari dengan seksama test rider untuk tahun depan, karena mereka kan terbilang kita kan sempat di PHP-in terus kan, bagaimana dulu Jorge Lorenzo nggak jalan, kemudian juga Cal Crutchlow begitu ini juga masih bermasalah, dan sekarang kalau kita melihat malah kan yang fungsional itu malah Andrea Dovizioso. Tapi kalau kita melihat bagaimana pola pendekatan Yamaha dengan Max Bartolini yang merupakan ex Ducati, sepertinya lebih klop ke Andrea Dovizioso. Meskipun kita akan lihat dulu nih, Andrea Dovizioso mau nggak nih untuk terjun sebagai test rider, karena dia katanya lagi mau konsentrasi ke balap motocross, Jeng. Trail kan kemarin aja. Iya. Instagramnya juga lagi main motocross. Betul. Gitu. Jadi, masih ya teman-teman. Nah terus udah gitu yang lumayan emosional juga adalah Marco Bezzecchi dengan perpisahannya dengan Pertamina Enduro VR46, karena dia akan bergabung dengan Jorge Martin di Aprilia. Ya ini emosional banget sih, karena sebenarnya aku juga pas lagi mikir ya dia bertahan di tim ini karena dia percaya sama timnya dan dia merasa kompetitif, tapi ternyata apa boleh buat Marco Bezzecchi merencanakan, tapi Michelin yang menentukan karena compoundnya agak cocok GP23 ya. Itu kemarin yang sama teman-teman dari Pertamina gitu kan, kenapa sih Mbak ini sebenarnya gitu kan Bezzecchi performanya, enggak sih ini bukan masalah performa, emang karena nggak cocok aja tuh karakter mesin dari GP23 sama compound baru Michelin gitu. Jadi memang ini bukan Bezzecchi tapi sama banyak rider yang menggunakan GP23 kecuali Marc Marquez. Kalau ditanya kenapa Marc Marquez bisa, karena dia Marc Marquez, jawabannya cuma itu. Yang lain kita nggak ada jawaban. Kalau tambahin Jang soal GP23 itu benar seperti yang ditegaskan Michael Pirro kemarin kan. Michael Pirro jajal tuh yang 23, dia merasakan ya, dia sampai dia kan sempat jatuh Jang, yang dia keluar pertama kali yang waktu latihan free practice hari Jumat, terus dia terjatuh, dia itu merasakan GP23 Jang kan pak motornya sini baru ntar hari besok yang 25. Iya, karena kan jatahnya itu karena jatahnya Pirro, aku tuh suka langsung kepikiran otaknya adalah dia pasti pakai yang Spectre baru. Iya, gue lupa ya kan dia ganti belum kena. Kemarin cerita akhirnya bahwa ternyata memang 23 yang saat ini agak sedikit berbeda front tire-nya dengan 24. Nah, tiba-tiba Marc Marquez sempat ngenyek tuh. Loh, terus siapa tuh yang bilang katanya 23 24 nggak berbeda. Cuma kan kita tahu harap maklum. Pirro kan istilahnya dia mengembangkan sebuah motor yang sudah ada feedback dari pembalap
yang bersangkutan. Dia cuma make. Nah, sementara Mm-mm. kan Piro nggak pernah tampil full. Apalagi sekarang kan sejak kena konsesi Ducati nggak pernah tampil. Nah, benar kata Gak Jen tadi bahwa dia. betul, makin menegaskan bahwa perubahan kompon ban dari Michelin tahun ini yang menjadi dampak GP23 agak tertinggal dari 24 jeng Nah, itu. iya jawabannya berarti benar ya, bukan bukan karang-karangannya Johnny Lono, bukan karang-karangannya Lirio juga bukan, tapi Michele Piro yang memang dia tahu banget perkembangan setiap GP tuh gitu ya. Ya, eh, betul. Sendiri memang compound Michelin ini yang sebenarnya nggak bisa dieksploitasi secara optimal sama Sama GP23. GP23. Betul. Nah, Marco Bezzecchi, udah dia akan pindah. Ya, Nah, yang menarik adalah sebetulnya ya kalau Prima Pramak udah jelas lah. Ini nanti kita bahas ya. Kita iya, bahas kita betul akan aja. ngomongin Martin. Ini juga menjadi perpisahan yang sangat bisa dibilang paling berdampak besar gitu. Kenapa? Betul. Karena Prima Pramaknya pindah ke Yamaha, Mama, dibawalah plat nomor satunya ke Aprilia mungkin. Julia, betul. Pindah gitu ya. Jadi bener-bener bubar tuh semua. Terus udah gitu makanya emosional. Kemudian ada juga yang kurang emosional sebetulnya juga ada. Maverick Ya, Viñales ya kan betul. biasa-biasa aja gitu ya. Padahal dia mau pindah ke KTM. Enea Bastianini lumayan emosional tapi juga nggak sedih ya. Tapi ya vibe-nya tuh enak lah. Tapi dia dibikinin dinner bareng-bareng waktu itu kalau nggak salah Iya, ya Mas Joni Jumat betul, malam betul, betul. dibikin bareng-bareng dikasih ada kayak motor-motoran gitu ya diecast gitu terus siapa lagi yang akan pindah Mas Joni Jack Miller Jack Jack Miller Miller, akan pindah juga gitu ya menjadi Prima Pramak Yamaha tahun Yamaha, depan betul. benar Miguel Oliveira juga enggak ya yang emosional yang kita sebutin tadi aja gitu di luar itu sebenarnya biasa-biasa aja Betul, 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 Jang. eh itu tadi goodbye-an yang menurut Mas Joni yang paling kena di hati siapa? Yang kayak paling aduh sedih juga ngeliat ini berakhir. Dari semua yang kita absen siapa? Franco Morbidelli juga biasa aja dia mau pindah ke VR46 masih Ducati juga soalnya. Ya, Menurut Mark Marquez sih kalau aku ngelihat, ya udah nggak setuju dia pindah. Saya udah nggak setuju Mark Marquez cabut dari Honda. Terus si Gresini, giliran di Gresini udah mulai dapat kliknya gitu, dapat chemistry-nya. Cuma setahun. Dia malah dia ke pabrikan. Nah, kemarin lucu dia pakai baju itu panda. baju panda. Ya. Nah, itu sebenarnya dia juga mengakui ya. Ini sengaja kita simpan di terakhir. Untung Mas Joni nyebut juga gitu. Karena aku tadinya mau bilang juga gitu bahwa quotes-nya Mark Marquez waktu dibilang berada di tim satelit itu, terutama Gresini Racing, membuat dia jadi inget lagi passionnya dia akan Hmm, motorsport. motor, iya betul. Ya, karena dia di situ jadi lebih bebas. Makanya kan kita udah bilang, kalau lo Hmm, pengen deket sama Marquez, harusnya memang di musim ini. Karena di musim iya, depan, dia pindah ke Ducati Lenovo, itu udah beda. betul, Akan betul, menjadi betul. beda. Jadi kalau ada orang yang bilang, wih tapi Marquez tuh sekarang dia tuh orangnya ramah ya, ini ya, itu ya gitu. Iya, memang orangnya baik, bukan kenapa-kenapa. Tapi tanggung jawab dia sebagai rider tim satelit dan rider tim pabrikan itu pasti akan berbeda. Betul, Jack. Beda. Jadi bukan berarti nanti misalnya tahun depan ketemu, ih kok kayaknya Mark Marquez nggak sekeluar, nggak semain seperti Main, waktu betul. ini. Ya karena memang beda Hmm. gitu, ya kan? Gitu. Nah, terus sama nanti aku juga pengen cerita. Tapi ntar ya Mas Joni ya. Ini goodbye udah. Jadi kalau menurut Mas Joni yang paling menusuk hati itu adalah Mark Marquez yang meninggalkan Gresini Racing. Ya, Kalau buat aku sama sih Mark Marquez sih sebetulnya iya, karena aku tuh paling suka ngeliat rasa kekeluargaan dari Gresini Racing sebetulnya gitu ya. betul, Jang. Nah, ini kita break dulu bentar. Abis ini Ya. kita lanjut ngomongin tentang sprint race-nya. Jangan kemana-mana, oke? Hmm. Memang kalau kita ngomongin soal sprint, itu banyak sekali kejadian yang menarik. Terutama aku harus menyoroti apa yang terjadi di kualifikasi, di Q2. Peko Bagnaia, tadi kan aku bilang ya, aku mah respect banget sama Peko Bagnaia. Satu, alasan pertama. Strateginya dia waktu di Q2, Mas Joni. Iya, Itu gila sih menurut aku. betul. Jadi dia tuh sengaja, dia biasanya kan dia sebel ya kalau ada Marquez di belakangnya dia. Ini dia tuh Betul. kayak, jangan beneran nih Mas Joni bilang politik makan siang beneran dia. Karena dia nggak ada sebel-sebelnya tuh. Dan begitu selesai Q2, kan Peko ngomong-ngomong pole position nih ya. Dia pole Iya, position.
Terus udah gitu dia bilang, gue sengaja memang pengen naruh rider lain di antara gue sama Martin. Martin P4 kan? Betul. Ya dong. Nah, itu tuh menurut aku strategi yang berani, pinter, tapi juga sangat beresiko. Ya kan, Mas Joni? Karena kalau di belakangnya Mark Marquez, yang kita nggak tahu dia beneran melakukan politik makan siang seperti kata Mas Joni, enggak. Dikasih angin kayak gitu kan bisa aja malah dia yang jadi pol dong. Tapi dengan aku melihatnya Peko Banyaya berani melakukan strategi itu, berarti sebenarnya dia masih punya sesuatu yang ekstra yang dia belum keluarin. Kalau Mas Joni ngeliat strategi dia gimana? Betul, Jeng. Jadi sebenarnya inilah kalau yang saya bilang itu kadang itu ya kalau penyesalan datang di awal, Jeng, itu namanya pendaftaran, Jeng. Nah, Peko Bagnaya kayaknya baru sadar ya setelah beberapa waktu belakangan, apalagi setelah kemudian di ronde Aragon yang dia melakukan istilahnya kecelakaan yang tidak perlu duel dengan Alex Marquez Ah, saat itu. Ya, dari ya. situ mulai tuh dia menemukan kesulitan bagaimana caranya. Sementara seorang Jorge Martin yang sudah mulai tahu kuncinya dan bahkan dia sempat melakukan kesalahan di San Marino, kemudian dia akhirnya berkomentar bahwa strategi yang akan saya lakukan udah Mhm. ATM apa yang dilakukan oleh Peko Bagnaya, berbuat yang terbaik. Nah, kunci itulah yang akhirnya membuat Peko Bagnaya agak sedikit kehilangan, mungkin kehilangan kena mental legend, jadi dia tidak bisa melakukan strategi yang lain. Baru kebuka pada saat istilahnya ya dia menang di Sepang, dan kemudian akhirnya keputusan tampil balapan ronde terakhir MotoGP 2024 di Catalunya, Jeng. Mungkin kalau masih kejadian ya katakanlah Valencia nggak kejadian banjir, Jeng, mungkin ya duelnya tidak akan sesengit saat ini, Jeng. Pasti Iya. akan dengan mudah seorang Jorge Martin perkasa tampil di Valencia. Nah, di sini seorang Pecco Bagnaia tahu kelebihan dan kekurangan dari motornya, dan lagi-lagi sempat saya ragukan adalah pada saat Barcelona di kondisi yang akhir November ini dan butuh kan kompon ban sampai banyak, Jeng. Yang depan itu sampai 4 biji, Jeng. Yang Iya. belakang 3 biji dan macam-macam. Tapi kemudian sampai akhirnya tuh dapat komentar bahwa semua kompon ban itu bisa dipakai. Nah, ini yang Hmm. akhirnya menjadi kelebihan seorang Pecco Bagnaia, bagaimana dia memaksimalkan kemampuan dia beradaptasi dengan ban dan mencocokkan ban Michelin dengan motor GP24-nya ini cukup apik. Makanya pada saat kemudian dia melakukan sebuah strategi yang saya pikir, iya nih kok aneh ya, kayaknya ngasih sama seorang Marc Marquez untuk ngikut terus. Ya Hmm. ternyata ini memang cara dia. Dia sepertinya coba kalau strategi ini dia terapkan sejak dari awal. Jangan biarkan seorang Jorge Martin di depan start di depan dia atau start di sebelah dia gitu, Jang. Selalu di belakang dia. Mungkin efeknya akan lebih bagus, dan terbukti pada saat setiap start kemarin Pecco Bagnaia tampil bisa start sempurna, Martin yang di belakang pembalap lain agak kesulitan. Dan Mm-mm. ini mungkin juga belajar dari kita lihat waktu di San Marino, Jeng, bagaimana dia dari belakang terus langsung masuk. Ini yang akhirnya membuat seorang Pecco Bagnaia sadar bahwa Martin itu kalau bisa jangan dibiarkan start di depan atau start di samping, di belakang Makanya deh. orang-orang di antara dia dan Martin ya kan. Betul. Ya ada Aleix Espargaro, ada Marc Marquez Ada baru Marc Marquez. gitu. Iya. Tapi masalahnya Mas Joni kemarin waktu di sprint yang cakep banget startnya bukan Martin, bukan Pecco Pecco Bagnaia, Bagnaia. tapi Giannini yang Iya. startnya P8 lah. Dia kenapa ini tiba-tiba ya kan gitu. Gila ini best start so far sih dari Enea Betul. Bastianini kan Betul. gitu. Karena gila ini tiba-tiba dari 8 aku aja nggak nyangka loh, di first corner loh dia udah leading, gila ya. Enea Bastianini dapat bonus tuh kayaknya. Iya, katanya gitu, Jang. Ada Iya, iming-iming bonus katanya. Cuman bonus selain deh. dari itu tadi, Jang, bahwa duel banyak yang kita kita lupa bahwa duel MotoGP 2024 ini tidak hanya memperebutkan peringkat 1 dan 2 dunia, tapi juga peringkat 3 ataupun selanjutnya. Karena yang naik ke acara film MotoGP World Tour itu kan tiga orang, Jang. Nah, Enea Ya, Bastian ini mempersembahkan, artinya istilahnya berkontribusi atau mengakhiri karir Ducati ini ingin istilah mempersembahkan kemenangan tiga besar. Makanya saya pikir ini momentum, dan itu diwujudkan oleh seorang Enea Bastian ini dengan start yang cukup baik. Tak hanya itu, Jeng,
dia juga memberikan tekanan kepada seorang Jorge Martin. Buset, aku bilang luar biasa. Sampai ya saya pikir ya kan katanya orang-orang tidak akan turut campur gitu menentukan duel antara mereka berdua. Tapi seorang Enea Bastian ini kalau kita lihat kan Enea Bastian ini tuh mendukung seorang Peko gitu. Jadi saya rasa ya mau nggak mau juga dia harus bisa mengamankan peringkat 3 dan juga istilahnya tanda petik membantu Peko dan ya minimal memberikan prestasi yang luar biasa lah, dan saya pikir itu akan berlanjut tidak hanya di sprint Jeng. Itu makanya cukup optimistis itu. Beda cerita tuh. Nah, jadi ini adalah podiumnya ya teman-teman. Memang akhirnya Peko Bagnaia menang sprint untuk yang ketujuh kalinya. Enea yang sangat agresif tapi tetap clean. Jadi memang ya kelihatannya emang agresif sih, tapi clean banget gitu overtake-nya. Betul. Pas di lap terakhir ya Mas Joni ya, itu gila sih dia. Iya. Dia dan Martin ada di P3. Nah, yang menarik juga adalah kemarin itu soal Aleix Espargaro yang tidak bisa memaksimalkan posisinya, dia sudah di front row karena ternyata dia punya masalah katanya dengan breakingnya atau gimana gitu ya Mas Joni. Betul Jang. Jadi emang lagi-lagi Aprilia masih ya bukan butuh waktu ya, tapi mungkin ya karena kondisinya masih banyak yang harus ditata, dirapihkan atau dan kerap tuh Aprilia tuh ya saya melihat bahwa setiap balapan tuh pasti coba hal yang baru gitu loh Jang. Bener. Nah, terus ini Mas Joni, aku pengen minta komentarnya Mas Joni sedikit tentang insiden Pedro Acosta sama Marc Marquez yang bikin RC16-nya Acosta jadi trondol ya kan. Kalau Acosta tuh bilang, ini ngapain sih Marquez, sebenarnya nggak perlu banget loh. Sebenarnya Marquez nggak mau nanggepin gitu ya, males aja gitu kan. Apaan sih gitu. Iya. Mas Joni lihat ini bukan masalah salah siapa sih, tapi ini kalau aku ngelihatnya lebih ke yang kita komentarin, Acosta nih sebagai rookie emang berani banget nih anaknya. Itu Jeng, terlalu berani satu, betul. Dan kalau kita melihat kan ya dari racing line pun sebenarnya ya agak sedikit memaksakan seorang Pedro Acosta. Lawang dia kan di belakang, posisinya di belakang seorang Marc Marquez. Ya aku bilang kalau mungkin Marc Marquez pakai kaca spion mungkin dia akan melihat nih, enggak, dia agak masuk sehingga ya terjadilah insiden itu. Dan ya jadi saya rasa cukup wajar kalau seorang Marc Marquez nggak nanggepin loh. Emang aku lagi posisinya masuk tikungan kok tiba-tiba ada yang nyenggol dari belakang. Ini bener-bener ya kalau umpamanya mau fair mestinya si Kim Stewart mungkin negur seorang Pedro Acosta duluan gitu loh Jong. Iyalah, makanya sama Marc Marquez nggak diwaro gitu kan, Stroll lah katanya gitu kan. Nah, terus yang menarik juga dari sprint sebelum kita beralih ke race-nya adalah perebutan posisi P2. Sebetulnya Martin tuh bekerja keras loh saat sprint karena kita lihat ada fight dari Morbidelli, Aleix Espargaro, Enea Bastianini gitu kan, itu gila banget fight-nya. Nah, ngomongin soal Alex Marquez, dia itu juga tampil sebetulnya jauh lebih meyakinkan daripada kakaknya. Setup-nya dapat gitu sebenarnya dari hari Jumat, hari Sabtu juga itu kompetitif banget loh. Apa sebenarnya dimilikin sama Alex Marquez kalau menurut Mas Joni? Jadi kalau saya melihat bahwa ya pengalaman dia bawa motor Ducati lebih dari jam terbangnya lebih lama dari kakaknya dengan kondisi sirkuit yang memang sebenarnya agak-agak tricky Jeng. Jadi Catalunya ini selain dikatakan sebenarnya abrasif tapi licin Jeng. Nah, ya, benar. agak sedikit betul. Aneh ya? Oh, betul, dan yang merepotkannya lagi adalah suhunya dingin. Nah, Alex Marquez ini sosok yang bisa memanfaatkan hal itu. Makanya kemarin performa cukup bagus dan bahkan saya sempat melihat, wah apa jangan-jangan kalau pemainnya ini bukti nunjukin juga gitu kalau buat Alex Marquez, oke, Marc Marquez tahun depan nggak ada, tapi tetap saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu sebagai kode gitu loh. Referensinya gua, ya kan, bukan Betul. Nah, terus ini juga sebelum kita tutup, pilihan bannya Peko Bagnaia waktu di sprint adalah hard soft, sementara Jorge Martin memilih medium soft, ya Mas Joni ya. Betul. Terus abis pas mereka lagi jalan mau ke podium sprint, Peko sempat bilang tuh, besok sih kayaknya nggak mungkin lah kita pakai soft di belakangnya. Dia bilang gitu. Tapi apakah terbukti? Jangan kemana-mana, kita habis ini ngomongin tentang race hari Minggu kemarin. Ngomong-ngomong soal pilihan ban, tadi kan aku udah bilang ya, Peko tuh pakainya hard soft. Terus udah gitu pas lagi jalan di podium dia ngobrol kan sama Enea sama Martin.
wah tapi gila ya, gak mungkin sih kita pakai ban soft besok, nggak mungkin lah. Peko bilang gitu. Pas kemarin lihat temannya lah dia pakai soft lagi, dasar Martin pakai hard medium ya kan. Betul. Dari dulu kayak gitu Peko ampun deh kesel. Nah ini kita ngomongin soal race-nya. Oke, kan teman-teman pasti udah nonton ya race-nya kemarin. Nah kemarin Mas Joni pas nobar bareng Pertamina Enduro, aku tuh ditanya gitu, gimana Mbak tentang race-nya gitu. Aku amati banget adalah race ini kalau kita bisa simpulkan dalam satu kalimat pendek adalah race ini tentang saling menjaga. Iya. Betul. Bener nggak? Dibilang seru, menurut aku Sepang jauh lebih seru daripada kemarin. Meskipun lap gitu ya. Tapi kenapa aku bilang saling menjaga? Karena begitu start, Marc Marquez galak banget. Padahal dia nggak kompetitif. Tadi kita udah bilang ya, lebih kompetitif adeknya daripada dia. Lebih kompetitif. Iya. Dan dia waktu di media scrum akhirnya dia bilang, ya teknisi gue melakukan perubahan teknikal yang dia nggak mau jelasin itu apa. Iya. Tapi teknisi gue kurang tidur lah buat nemuin ini. Karena dia sangat bagus. Dan dia langsung agresif dan nempel sama Pecco Bagnaia. Di saat dia melakukan itu kemarin, aku langsung mikir gini, kan soalnya Gigi Dalinya bolak-balik ke boxnya dia ya. Iya. Kemarin sepanjang weekend, ya nggak nanya mulu. Sampai yang kemarin Riders Fan Parade, dia telat kan. Iya. Karena ngobrol sama Gigi Dalinya, aku menduga-duga aja sih teman-teman. Boleh kan ya kita duga-duga ya. Habis kamera, kalau nggak kan aku nggak akan punya dugaan gini. Aku mikir, emang kayaknya diminta buat jagain Pecco nih. Ya, kita kayaknya. Kalau menurut aku, dugaan ya, kita nggak ada yang pernah tahu. Terus, kenapa aku bilang saling menjaga? Ada Alex Espargaro juga. Iya, kok dia terang-terangan, Jong. Tangan, dan dia emang bilang gitu ya. Dia, betul. Pokoknya gue mau ngejagain si Jorge Martin. Akhirnya Jorge Martin memang finish di P3 dengan sangat kesepian dalam tanda kutip. Gapnya jauh dari Marc Marquez yang lagi jagain, asumsinya menjagain Pecco Bagnaia. Sementara Alex Espargaro ngedefense abis-abisan dari Alex Marquez. Yang sebenarnya race pace-nya lebih cepat daripada Alex. Tapi Alex defense-nya lebih bagus banget emang dia. Tahan terus sampai akhirnya dia ya Jorge Martin kesepian, nyaman aja dia sendiri di P3. Ya kan? Nah jadi saling menjaga, itu yang aku lihat. Mas Joni juga melihat hal yang sama nggak kemarin? Saya lihat malah itu tadi, Jang, aku sih lebih bilang kayaknya memang sebelum Solidaritas GP ini ada makan siang bareng, Jang. Kenapa? Mas Joni ngeliat apa? Kalau aku tuh ngelihatnya emang karena kemarin aku nyambungin aja. Ini kenapa sih kok lama banget tumben di-brief sama si Gigi Dalinya apa segala macam gitu. Kalau Mas Joni ngelihatnya kenapa? Aku melihat dari pilihan ban, Jang. Karena dari pilihan ban ini, hard soft itu hampir semuanya kecuali Jorge Martin, tim Pramac Racing doang. Hard medium, Morbidelli dan juga Jorge Martin itu pakai hard medium. Betul. Dan kemudian kalau kita melihat startnya pun memang cukup apik, dan bahkan sebenarnya kalau saya melihat kemarin ada beberapa kesempatan Marc Marquez itu waktunya lebih dekat. Betul. Cuman entah ada kode atau apa, dia kayak meredam diri aja, menyimpan. Aku nggak tahu juga, mungkin ya entah ada pembicaraan, mungkin ya udahlah tahun depan kesempatan, ntar mungkin 2026 lo juara dunia ya silahkan. Mungkin seperti itu, ada perbincangan seperti itu. Karena kalau saya melihat bahwa setelah dengan suksesnya Jorge Martin juara dunia ini ya tamparan keras buat Ducati. Karena apa? Karena dia harus kehilangan plat nomor satunya yang notabene dari pembalap yang mereka bina, bibit, dan didik loh, Jeng. Yang seharusnya layaknya dia berhak mendapatkan status pembalap Ducati pabrikan tahun ini atau bahkan tahun kemarin gitu. Semua berubah kan gara-gara Marc Marquez di situ ya Mas Joni ya. Teori itu kalau ada Marc Marquez semua. Betul, dan parahnya tuh apa? Nggak cuman semata-mata efeknya plat nomor 1 hilang, tapi juga apa? Tim Pramac yang selama ini identik sebagai tim bibitan pembalap Ducati pabrikan kabur jadi pembalap Yamaha satelit. Betul. Kemudian yang biasanya bisa menurunkan motor Ducati lebih banyak, sekarang praktis saya Ducati 3 motor aja, Jeng. Dan ini memang benar-benar sebuah tamparan, entah memang skenario seperti itu, entah memang ada kebijakan baru, Jeng. Akhirnya ya Ducati pun harus
mengikuti karena mau nggak mau ya MotoGP tahun depan kalau katakanlah masih Ducati dibolehkan 8 motor, tentu ini handicap yang sangat buruk buat MotoGP yang memang katanya mau merenda langkah baru atau new era MotoGP tahun depan. Jadi saya rasa Barunya ya loh malam. betul Jeng. Dan makanya Oke, kemarin itu ya pendekatannya ke Marc Marquez ini saya rasa intensif ya itu tadi. Mungkin ada semacam pembicaraan, ada makan siang sehingga Marc Marquez ya sudahlah sekarang kasih pur dan juga kan tanda petik Marc Marquez pun akan secara informasi, secara gaya balap akan lebih banyak butuh pendampingan atau referensi dari seorang Francisco Bagnaia karena telak-telak nanti motor yang akan dikembangkan GP25 ini plek ketiplek apa yang dikembangkan oleh seorang Francisco Bagnaia aja. betul. Nah, sekarang kita ngomongin soal juara dunianya. Nanti diprotes nih, mana nih kok malah masih ngomongin Peko juga? Iya. Betul. Ngomongin soal juara dunia Martinator, ya kan? Jorge Martin memang kalau kan gue emang jagoin Jorge Martin. Menurut gue Iya. dengan dia tuh setiap kali beberapa race terakhir ini, wah dia melakukan simulasi, wah gitu kan. Aku salut banget loh gitu. Itu kelihatan banget bahwa memang dia melakukan banyak sekali pembenahan diri dari sisi mental. Dia bahkan juga bekerja sama dengan sport psychologist loh Iya. teman-teman. Karena dia Betul. gue tuh nggak pernah bekerja dalam bidang mental health gue nggak pernah perhatiin itulah dia bilang gitu. Jadi makanya dimulai tahun ini kan ingat kan tahun 2021 ya yang dia crash di Portimao itu kan lagi banyak juga tuh Betul. apa gambarnya di sosial media from this to this gitu. Dalam waktu 3 tahun dia bisa menjadi juara dunia karena memang dia tahu sejak cedera itu dia perlu latihan yang amat sangat keras. Dan Iya. Gino Bossoy juga udah pernah kita bahas ya Mas Joni di Pedal Talk Betul. memang membutuhkan latihan fisik yang lebih intensif untuk Jorge Iya. Martin. Ini melakukan itu gitu. Banyak bikin ngelakuin sepeda dengan road bike segala macam. Iya. Sisi Betul. mental dia gali, dia bekerja sama dengan sport psychologist. Jadi menurut aku ini adalah gelar yang sangat well deserved, dia sangat layak dan ya emang luar biasa dan ini adalah pencatatan sejarah yang luar biasa. Iya. First independent rider yang menjadi juara dunia Juara dunia. di MotoGP era 4 tak ya. Four Iya. stroke. Iya. Terakhir kali itu adalah Valentino Rossi Betul. 23 tahun yang lalu di Nostro Azzurra. Bener Nastro Azzurro Honda. Azzurra mah teman anak gue. Nostro di Honda tahun 2001 gitu. Betul. Nah, ini memang pencapaian yang luar biasa. Bisa dibilang kalau orang-orang bilang mana bisa rider tim satelit jadi juara dunia ya tergantung. Kalau Pramac bisa karena pakainya Iya. GP24. Iya, betul. Efeknya sama guys gitu. Nah, menurut Mas Joni kemarin juga kita udah sempat ngelihat Peko Bagnaia nyopot ininya ya, Nomor satunya. persatunya udah Betul. dicopot. Silakan mangga atau dipakai lagi gitu. Tapi ini yang juga menarik buat aku di luar tadi kita ngomongin Jorge Martin. Peko tuh kemarin waktu di Park Ferme dia bilang aku nggak mau menutupi bayang-bayang harinya Jorge Martin. Iya. Emang ini harinya dia layak mendapatkan hari ini. Nah makanya Betul. tadi di awal aku bilang kan gitu, respect banget sih sama Peko. Satu karena strateginya yang luar biasa dan yang kedua Iya. ya dia juga ya emang ini Martin layak banget. Gue emang banyak melakukan kesalahan. Jadi bukan Betul. pundung apa segala macam enggak dia Iya. dewasa. Betul. Dia tahu bahwa ini emang rezekinya Martin, emang dia bekerja keras untuk ini. Hebat ya. Mereka berdua tuh dynamicsnya menyenangkan gitu menurut aku. Jadi baru kali Iya. ini aku ngerasanya ngeliat perebutan gelar juara dunia MotoGP tapi nggak saling julit-julitan, ngerti kan Mas Joni? Iya, kitanya nggak kebawa tegang gitu loh, Jeng. Nggak ikut terbawa emosi yang kadang-kadang dihembusin oleh provokator-provokator gitu loh, Jeng. Betul. Nah ini tuh karena dua-duanya emang berteman, emang satu tim dari zaman Aspar gitu ya. Iya. Pramac juga pernah bareng ya Mas Joni ya? Pramak belum, Jeng. Belum Pramak belum. belum. Pramac Iya. kan Jack Miller sama Peko Bagnaia ya. Betul. Betul. Aspar tuh mereka dari cimit-cimit begitu sampai akhirnya Iya. sekarang keduanya udah menjadi sama-sama jadi juara dunia. Sama juara dunia. Luar biasa banget. Kita tinggal menunggu aja apakah Jorge Martin akan menjalankan saran dari Peko Bagnaia untuk menikahi. Iya. Yang Maria Nah, juga, aku masih 22 tahun. Jangan sekarang katanya aku nggak siap Peko. iya sampai ya istilahnya tuh sampai ada press conference yang menyatakan
kalau seorang Jorge Martin juara dunia, Peko lo mau ngapain? Ya begitu kan, ya kalau pemain kita ya ngapain ya, pasti aneh-aneh gitu. Ini enggak, yang bener-bener jawabannya tuh intim, kedekatan gitu, yang memang saya rasa ya kalau umpamanya sebenarnya kalau mau nih si Dornanya tuh bisa kan bikin gimmick itu, oh nggak boleh yang intim-intim dah, yang benar-benar panas penuh emosional itu kan bisa sebenarnya dibuat, yang tapi ya susahnya apa ya, pembalap ini kan memang udah kenal gitu. Iya Jeng, betul. Tapi Dorna pinter sih, makanya mereka akhirnya mengambil sisi positif dari mereka berdua gitu. Jadi bukan yang dipaksa-paksain untuk jadi panas, padahal emang gak panas gitu kan. Itu malah malah Iya nol betul. gitu ya. Nah ini podiumnya ya teman-teman, Peko Bagnaia menjadi juara kemarin luar Dua. biasa di Solidarity GP. Ada Enea Bastianini, Enea Bastianini, Marc Marquez. Marc Marquez, kenapa jadi Enea Bastianini? Marc Marquez di P2 dan juga di P3-nya ada Jorge Martin. Nah, Mas Jorge Joni, Martin. kolaborasinya Jorge Martin gimana komentarnya? Sebenarnya tuh sangat menarik. Cuman tuh banyak orang yang bingung. Kok ngapain begini? Jadi harus melihat cerita dulu kenapa ada efek Terminator. Jadi kalau pemain ingat, ini sebenarnya franchise dari James Cameron, The Terminator. Terminator ada satu, ada dua, kemudian ada tiga, dan ada yang Ya, seterusnya. Betul. Nah, kenapa dia melakukan teatrikal Terminator? Karena istilah Martinator inilah yang membuat seorang Jorge Martin, terutama pada saat debut pertamanya kemudian crash, dia bangkit. Dia benar-benar istilahnya mereplikasi, menggambarkan dirinya itu seorang Terminator yang awalnya hancur lebur, kemudian dia bangkit dan dia berusaha makin keras. Makanya kan, Jan, kita sempat bahas di preview itu The Judgment Day. Orang yang ya, nonton pasti ngerti, ini The Judgment Day yang Terminator yang ada Arnold Schwarzenegger. Cuma ya, kemarin emang agak-agak, ya aku nggak tahu apakah karena terlalu jauh generasinya, sementara yang sekarang itu ini Terminator apa sih Terminator? Ya mesti disambung-sambungin dulu. Yang kemarin tuh ini cari ya filmnya habis ini. betul, dan kemarin tuh agak ya apa ya, agak lama dan senyap sih, tidak Ya, seperti selebrasi seorang Alonso kemarin lebih seru, atau kita ingat. Vision. Iya, atau kemudian kita ingat tahun lalu seorang Pedro Acosta yang hiu, kemudian ini banyak macam-macam. Jadi kemarin aku nggak ngerti apakah sebenarnya dipersiapkan cukup bagus, karena agak-agak ya cring sih kalau aku lihat kemarin Oh, tuh, oh, ngerti. kurang-kurang begitu wah gitu dengan dibandingkan pada saat Peko Bagnaia, pada saat Joan Mir, pada saat Fabio Quartararo juara dunia, kurang begitu dikemas, atau Ya, karena atau terburu-buru, atau gimana, karena Jorge Martin juga terluap emosi yang luar biasa menjadi juara dunia, atau gimana, jadi kayak kurang sinkron gitu loh. Kalau sebenarnya kalau dikemas dengan sangat baik, kemudian mungkin diceritakan ada previewnya atau apa, kenapa jadi kayak seorang Terminator ini benar-benar kisah yang sangat menarik sebenarnya di saat coba untuk dirayakan sebagai selebrasi seorang Jorge Martin. panggilan kepada tim Dorna kalau misalnya butuh storytelling yang baik mungkin bisa menghubungi Joni Lono Mulia atau Lucy Wiryono. Kami masih sangat bersahabat. Jadi nanti mungkin di perayaan selebrasi juara dunia tahun depan itu kita harus bikin semacam VT itu ya Mas Joni, menjelaskan Betul, Jen. yang dipilih. Jadi supaya nggak tiba-tiba Betul. nonton aja gitu, nih ngapain sih dia maksudnya, karena dari zaman Valentino Rossi aja dulu ya, tapi kalau dia singkat sih ya gitu. Iya, Eh, jadi kita tahu oh dia itu maksudnya pakai kaos ayam karena dia ngerasa dia ayam. tua. Jadi ayam itu paling Betul. kalau yang tua buat dijadiin kaldu gitu. Tapi kita tuh ngerti gitu. Nah, kalau yang ini mungkin Betul. karena emang ya generation gap juga, kita juga udah Betul, Jen. ya kan Betul, kadang-kadang. betul. Tapi itu tawaran serius untuk Dorna yang lagi nonton mungkin ya, ada yang dan ngerti banget ya. Perlu storytelling bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, silakan. Nah, terus Mas Joni, ini aku harus tanya dulu. Dengan tadi soal poin yang bagus banget ya menurut Mas Joni, Aprilia itu kan masih ups and downs, belum kompetitif. Nah, Betul. di Selasa besok kita akan melihat apakah Jorge Martin yang pindah ke Aprilia gimana adjustment-nya dengan RSGP. Ya dong. Jadi Dan, saya rasa besok ini benar-benar Aprilia itu akan mengekstrak semua apa informasi yang diberikan seorang Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi.
Oke. Karena plek ketiplek pasti akan bener-bener baru Jeng. Karena saya pikir sih awalnya bahwa pembalap pengembangnya itu masih Aleix Espargaro. Ini akan lebih bisa sinkron gitu jangan nyambungnya lebih enak, seamless. Ini kan enggak. Jadi benar-benar Aprilia ini akan dari nol untuk melakukan pengembangan. Meskipun tidak terlalu nol-nol amat, dia tetap akan menjaga kemampuan atau kelebihan dari Aprilia sebagai motor yang cukup lincah di tikungan cepat. Dan Betul. ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh karakter dari Bezzecchi dan juga seorang Jorge Martin. Dan Betul. saya rasa dengan janji Aprilia bakal menambah budget untuk pengembangan motor yang lebih kompetitif, ya tetap akan menjadikan Aprilia tahun depan bersama Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ini akan bukan sembarangan lawan lagi, yang tetap mungkin akan bisa sebagai rival yang patut ditakuti oleh pembalap-pembalap atau motor-motor yang lain, Jang. Dan kita lihat Fabiano Sterlach ini gimana efeknya ya di Aprilia gitu ya. Oh, Jang. Ya, oke. Mas Joni, ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Yang pertama, apakah betul gosipnya yang lagi kencang banget sekarang berembus, Marc Marquez akan ada deal dengan Monster Energy? Jadi dia akan Ih. bull. Apakah betul apa yang Mas Joni dengar? Aku bisa aja sih WhatsApp gitu, cuman males. Iya. Tapi Jeng bener berbagai macam media sampai istilahnya Sofa Racer kan tahu Jeng itu yang paling istilahnya ya akun MotoGP yang paling nyentil-nyentil yang bener-bener kata bersayap tapi sering terjadi. Mm-mm. Saya rasa ini kemungkinan langkah terbesar juga karena mau nggak mau tidak akan mungkin udah masang 2 matahari di satu tim pabrikan, masang 2 sponsor berbeda juga Jeng. Tidak mungkin Jeng. Dan selama ini kita tahu bahwa Ducati udah identik dengan Monster Energy dan ini benar dan bahkan kan kontraknya itu cukup Jang. lama dan tahunan dan sepertinya mungkin kita akan melihat untuk pertama kalinya seorang Marc Marquez menggunakan logo cakar 3M gitu Jong. Ya, gitu. Wah, aku deketin deh kalau gitu orang Monster Energy deh. Stop. Oke, Mas Joni, ini harus kita tanyakan. Best momennya Mas Joni apa kemarin dari Solidarity GP? Best moment saya sebenarnya eh, saat banyak sih, cuman saya melihat David Alonso. Oh iya. David Mm-mm. Alonso ini yang saya melihat tuh aku pikir bahwa dia dengan sudah jadi juara dunia dan dia istilahnya udah menang banyak, Mm-mm. tapi dia melakukan istilahnya aksi yang luar biasa, duel sampai darah titik penghabisan dan kemudian dia ya itu jam pada saat tampil di depan MotoGP Award yang pakai baju rapi itu dia malah bilang, "Wah, saya malah gugup di atas panggung ini ya." Artinya tuh ya seorang David Alonso yang sudah juara dunia dan menobatkan dia sebagai baby goat, memecahkan rekor, kemudian tampil, dia masih bisa istilahnya memberikan respect kepada seorang legenda Valentino Rossi dan bahkan ada kejadian bencana alam dia kasih penghargaan semaksimal mungkin dan bahkan eh, dia coba untuk memberikan ya untuk sekali berjuara dunia pertama kali Moto3 kelas paling dasar tapi udah menunjukkan jiwa besarnya bagaimana nanti dia kalau sampai bisa tembus ke MotoGP Jeng. Saya melihat seorang David Alonso ini sosok yang harus terus diperhatikan di setiap musimnya Jeng. Banget banget. Aku juga sih best moment aku tuh juga David Alonso kemarin gitu ya. Dia akhirnya membukukan 14 kali kemenangan, guys. Ya, Buset. Betul. 14 kali kemenangan. Rossi juga cium tangan tuh kalau ketemu David Alonso. Nah, karena gila kan gitu. Nah, terus Pecco Bagnaia juga kemarin membukukan 11 kemenangan. Ini Betul Jeng. takut Rekor. banget ya, dan kemarin 10 aja udah masuk ke klub yang sangat eksklusif. Ini lagi 11. Iya. 11. Meskipun memang dia nggak jadi juara dunia, tapi sebenarnya kalau buat aku highlights-nya semua itu adalah ternyata boleh bersaing di Iya. track, boleh panas, lu boleh pakai strategi apapun, tapi Betul. bagaimana melihat Jorge Martin dan Pecco Bagnaia itu saling respect. Iya. Itu
pengaruh yang sangat besar, dan sebenarnya buat kita fansnya MotoGP itu bisa kita tiru banget ya Mas Joni, bisa kita contoh banget bahwa ya lu boleh, lu punya jagoan yang beda, gue punya jagoan yang beda, tapi kita nggak harus berantem juga gitu, karena jagoannya temenan aja tuh baik-baik aja. Iya. Nah, ini tentang race-nya udah segini dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Nah, tentu kita akan ada bonus konten karena besok akan ada post race test. Kenapa kita nggak ngomongin banyak di sini? Karena testnya juga baru besok. Ini mereka Besok betul. kali jam segini ya gitu. Kita akan bikin konten lagi Mas Joni. Kita ngomongin tentang post race test. Ya sebenarnya post race test sekaligus pre-season test 2025. Iya, betul. Ini akan sangat menarik. Jadi untuk pertama kalinya kita akan melihat rider-rider yang berganti rumah Betul. dari Ducati ke Aprilia, ada yang dari Aprilia ke KTM gitu. Akan nggak tuh gitu. Nah kalau ngomongin soal Marc Marquez, jadi dia akan nyoba dulu GP24-nya sebelum dia akan mencoba GP25. Jadi tahu tuh transisinya dari GP23 yang dia pakai, GP24 kayak apa, baru GP25-nya gitu. Ya udah pokoknya tungguin ya Mas Joni. Kamu akan aku untuk membuat konten post race. Besok kita pantau dulu. Post race tuh sehari doang ya? Besok. 1 hari doang, Jeng. 1 hari doang. Jadi bener-bener full. Iya, tapi full. Iya. Nanti abis itu baru lanjut. Pokoknya tungguin aja di minggu ini, nanti akan ada bonus konten buat kalian, oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga ikutan join membership-nya. Kalau pengen jadi membersnya Pedok Talk, akan ada bonus konten. Meskipun kita akan libur selama 3 bulan, tapi buat akan ada bonus konten. Tetep. Kalau pengen daftar, itu ada linknya di deskripsi. Terus kalau misalnya yang lain, lanjut apa enggak nih Mbak? Berarti apa kita off aja 3 bulan? Ya enggak dong. Kita tetap tayang pada tiap hari Senin jam 7 malam. Ngomongin apa? Ngomongin Mas Joni. Oke? Nonton terus. Jangan lupa ajak temannya buat subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.